Kita semua tahu Papua itu kaya, dan dana otonomi khusus yang digelontorkan ke sana, terutama untuk pendidikan, itu jumlahnya luar biasa besar. Tapi pertanyaannya, kenapa sistem pendidikannya masih kayak berjalan di tempat, bahkan bisa dibilang krisis? Nah, ini adalah sebuah paradoks yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita makin dalam, kita perlu lihat dulu sebesar apa sih tantangannya. Lihat peta ini deh. Ini adalah peta daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di seluruh Indonesia. Kelihatan jelas banget kan? Masalahnya itu numpuk di bagian timur. Dan Papua, yang warnanya paling pekat itu, nah disitulah pusatnya. 30. Ingat angka ini baik-baik. Ada 30 kabupaten di Papua yang masuk kategori T3. Ini angka tertinggi di seluruh Indonesia loh. Angka inilah yang jadi fondasi dari semua masalah yang akan kita bongkar setelah ini. Sekarang yuk kita geser dari data makro ke gambaran yang lebih nyata, lebih dekat. Kita coba turun ke lapangan ke salah satu kabupaten di sana, Merauke, buat melihat langsung apa yang terjadi saat dana besar itu bertemu dengan realitas yang sebenarnya. Ini dia potretnya, salah satunya di distrik Malin. Coba Anda bayangkan, anak-anak harus belajar di kelas yang atapnya bocor pas hujan, atau dindingnya sudah rapuh dan membahayakan. Ini bukan cerita sesekali, ini adalah kondisi sehari-hari yang mereka hadapi. Miris ya? Dan masalahnya itu bukan cuma soal bangunannya aja. Di dalam kelasnya pun sama. Seringkali perabotan paling dasar seperti meja dan kursi itu jumlahnya nggak cukup buat semua siswa. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi ini soal hak dan martabat mereka untuk bisa belajar dengan layak. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Uang untuk memperbaiki semua ini tuh sebenarnya ada loh. Dana otonomi khusus atau OTSUS kan, tujuannya memang untuk itu. Tapi kenyataannya, dananya sering banget datang terlambat dan distribusinya nggak merata. Hasilnya, ya sekolahnya tetap rusak dan lingkaran setan masalah ini terus berputar. Oke, jadi bangunan sekolah yang rusak itu baru satu bagian dari cerita. Sekarang kita beralih ke elemen yang paling vital dalam pendidikan, yaitu manusianya, yaitu para guru. Ternyata, di sini kita menemukan krisis lain yang sama dalamnya. Coba perhatikan baik-baik data dari Kementerian Pendidikan ini. Menarik banget. Di satu sisi, mayoritas guru di Papua itu sudah sarjana, kualifikasi akademiknya terpenuhi. Tapi, lihat data di sebelahnya. Mayoritas dari mereka, terutama yang mengajar di SD, ternyata belum punya sertifikasi profesi guru. Ini kesenjangan yang sangat besar antara sekedar punya ijazah dengan menjadi seorang pendidik yang profesional. Grafik ini menunjukkan skala krisisnya dengan sangat gamblang. Di tingkat sekolah dasar, tempat di mana fondasi pendidikan anak-anak dibangun, lebih dari 84% gurunya belum tersertifikasi. Coba bayangkan, gimana kita bisa berharap kualitas pendidikan yang bagus kalau fondasinya selapu ini? Dan dampaknya benar-benar nyata. Pemerintah sampai membuka hampir 180.000 lowongan guru di daerah 3T. Tahu berapa yang melamar? 0. Kosong. Ini bukan lagi sekedar krisis. Ini sudah menjadi sebuah kekosongan yang menciptakan lingkaran setan kekurangan guru berkualitas di sana. Tentu, pemerintah nggak tinggal diam. Ada 2 kebijakan besar yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah pendidikan di Papua. Sekarang, mari kita lihat apa saja kebijakannya dan bagaimana nasibnya ketika dihadapkan pada realitas di lapangan. Pertama, tentu saja dana OTSUS. Secara teori, ini adalah solusi finansial yang super kuat. Tujuannya jelas, gelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengejar ketertinggalan, terutama untuk membangun sekolah yang layak dan menyediakan fasilitas yang memadai. Yang kedua adalah kurikulum merdeka. Nah, ini bukan soal uang, tapi soal metode. Ini adalah reformasi cara mengajar yang sangat modern dan ambisius. Fokusnya adalah pada kemandirian siswa, kreativitas, dan pembelajaran yang relevan dengan kondisi lokal. Kedengarannya bagus banget kan? Nah, disinilah kita kembali ke akar masalahnya. Kita punya kurikulum baru yang canggih, yang menuntut guru-gurunya harus kreatif, inovatif, dan sangat kompeten. Tapi di sisi lain, seperti yang kita lihat tadi, kita sedang menghadapi krisis guru profesional yang parah. Terus gimana ceritanya 2 hal ini bisa nyambung? Tabel ini merangkum dengan sempurna seluruh paradoks yang kita bicarakan. Tujuannya bagus, percepat pembangunan, tapi realitasnya dana tidak merata. Tujuannya pembelajaran modern, tapi di lapangan gurunya nggak ada yang bersertifikat. Janjinya infrastruktur yang layak, tapi hasilnya sekolah tetap bobrok. Inilah jurang yang sangat dalam antara janji di atas kertas dengan kenyataan pahit bagi anak-anak Papua. Setelah melihat semua tantangan ini, mungkin kita jadi pesimis. Tapi tunggu dulu, sepertinya ada secercah harapan.
ada dorongan politik baru dari pemerintah pusat yang bisa jadi menawarkan janji yang berbeda. Coba dengarkan kutipan yang sangat kuat ini. Ini diucapkan oleh kepala badan baru yang khusus dibentuk untuk mempercepat pembangunan di Papua. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi, ini adalah sebuah komitmen politik untuk benar-benar hadir dan menjangkau setiap sudut Papua, tidak peduli seberapa terpencilnya, sebuah janji bahwa tidak ada yang akan tertinggal. Jadi, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Kita sudah lihat masalahnya, dana triliunan yang belum efektif, krisis guru yang akut, dan kesenjangan antara kebijakan yang ideal dengan realitas yang pahit. Sekarang dengan adanya komitmen dan kemauan politik yang baru ini, pertanyaannya adalah, akankah ini benar-benar menjadi titik balik? Mampukah jurang yang menganga ini akhirnya dijembatani? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.